saya Bilal Putra Arifin. Perkenalkan, saya Melisa. Kami akan menjelaskan yang pertama dari misi dan strategi. Misi dan strategi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menyusun segala sesuatu sehingga bisa mencapai target. Yang kedua itu kepemimpinan, yang dimana dalam performa dan perubahan sangat diperlukan karena kepemimpinan mampu merubah dengan gaya kepemimpinannya. Yang ketiga ada individual skill, yang dimana berperan untuk melakukan perubahan di organisasi. Yang keempat motivasi, yang memberikan dorongan lebih sehingga para karyawan mampu melakukan pekerjaan kemudian menyelesaikan target dan mampu membawa perubahan. Dan yang terakhir ada performa individu dan organisasi, yang dimana setelah semua itu terjadi maka dalam fase terakhir adalah penilaian performa dan melalui indikator upaya dan pencapaian, yang dimana seperti produktivitas, kepuasan pelanggan, keuntungan dan kualitas. Di sini ada roadmap performa dan perubahan pada aplikasi Sakadap di tahun 2020 hingga 2023. Kami mengambil contoh dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan di sini ada data dari 2020. Pelayanan melalui WA diselesaikan dalam 1 hari. Jika berkas lengkap dalam masa COVID-19, dikembangkan pelayanan berbasis aplikasi Android Sakadap. Mengajukan permohonan berbagai dokumen kependudukannya diakses hanya melalui smartphone masyarakat. Dan di 2021 menyediakan fitur lengkap pada aplikasi Sakadap untuk pelayanan administrasi pada aplikasi Sakadap agar tidak menyebabkan kerumunan. Mewujudkan tema inovasi. Inovasi aplikasi Sakadap termasuk dalam kategori penanganan dampak pandemi COVID-19 karena Sakadap digagas karena munculnya masalah pelayanan pada saat pandemi, di mana kegiatan dibatasi agar tidak terjadi penularan virus. Oleh karena hal tersebut, Sakadap dilaksanakan agar masyarakat bisa melakukan permohonan dokumen kependudukan hanya melalui aplikasi Sakadap. Di 2022 sudah dilaksanakan keseluruhan pelayanan melalui sistem antrian di kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung dengan dokumen kependudukan 1 hari jadi, atau pelayanan online melalui Sakadap pun masih berjalan untuk masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil. Dan terakhir pada tahun 2023 mengembangkan aplikasi Sakadap dengan menerapkan konsep marketplace sehingga masyarakat bisa mengetahui proses pengerjaan dokumen yang ia ajukan sudah sejauh mana. Hasil pengajuan dokumen dapat dikirim melalui email atau kartu keluarga yang berbentuk hard file atau soft file khusus untuk mengirim KTP dan KIA melalui PT Pos. Selanjutnya ada pengaruh eksternal dan internal. Pengaruh eksternal dalam aplikasi Sakadap yang dimana teori sistem terbuka ini tentunya pengaruh dan masyarakat yang kesulitan dalam mengakses aplikasi tersebut gaptek dalam teknologi. Aplikasi Sakadap ini belum 100% digunakan karena ada pelayanan keliling untuk desa dan perbatasan Nagrek sampai dengan Kertasari. Selain dari masyarakat, ada pengaruh dari Diskominfo Kabupaten Bandung yang dimana dari praproduksi tahap perencanaan proses inisiasi inovasi, pembuatan alur bisnis, tahapan perencanaan, unsur interface dan unsur experience yang dikoordinasikan dengan Diskominfo. Selanjutnya ada pengaruh internal. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan berperan dalam menginisiasi dan menentukan teknis pelaksanaan inovasi Sakadap. Yang kedua, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam menentukan kebijakan anggaran kegiatan inovasi Sakadap dan memastikan keberlanjutan inovasi 2 Sakadap. Pada tahun 2021, aplikasi Sakadap dibangun dengan berbasis Android dan website yang awalnya terdiri dari 14 menu pelayanan, kemudian berkembang menjadi 15 menu pelayanan administrasi kependudukan, yaitu akta kelahiran, akta perceraian, akta perkawinan, akta kematian, aktivitas ajuan Dukcapil Mandiri atau ADM, kartu identitas anak atau KIA, KK cepat ulang, KK numpang, KK penambahan anak, KK pisah, konsolidasi data, pencetakan KTP, indah datang, indah keluar. Aplikasi Sakadap mulai disosialisasikan pada awal
tahun 2021 dengan surat edaran nomor 470 garis miring 861 di Dukcapil tanggal 13 April 2021 perihal pelayanan dokumen kependudukan melalui aplikasi Sakedak dan media sosial yang dimiliki di Dukcapil. Pada perkembangannya, aplikasi Sakedak mampu menekan kunjungan masyarakat ke kantor di Dukcapil untuk pengajuan pelayanan administrasi kependudukan. Pada awal tahun 2022, setelah pemerintah resmi mengakhiri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan diresmikannya, aplikasi Sakedak mengalami perkembangan dalam alur pelayanan administrasi kependudukan, yaitu fitur tambahan antrian untuk booking tanggal yang nantinya digunakan sebagai bukti antrian untuk datang ke kantor Dukcapil. Inovasi dalam peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2017 dimaknakan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki 3 bentuk, yakni inovasi digitalisasi pelayanan, digitalisasi untuk lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inovasi digitalisasi pelayanan publik sebagai pembaharuan untuk mengoptimalisasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Kebijakan ini memberikan ruang kepada Disdukcapil kabupaten atau kota se-Indonesia untuk berinovasi dalam administrasi kependudukan dapat dilakukan secara daring menggunakan teknologi berbasis online melalui aplikasi atau website. Pengurus dokumen kependudukan terkendala oleh kesan rumit antrian yang banyak jauh untuk sebagai wilayah di Kabupaten Bandung dan terkesan lama karena pemeriksaan berkas secara manual tatap muka. Hal tersebut semakin terkesan tidak aman karena dikhawatirkan penyebaran COVID-19 semakin banyak. Lanjut.